Shalom Jemaat GBI Raja Wali. Senang sekali bisa menyapa Anda. Mari sama-sama kita persiapkan hati kita untuk kita masuk di dalam, kita sama-sama menyembah Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Oh, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus. Pujian, kenaikan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan-Ku, menghampiriku, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian, kunaikan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sama-sama katakan dari awal. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus. Pujian, kunaikan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan-Ku, menghampiriku, melihat
padamu. Mari sama-sama sembah Dia, oh mari adukan namanya. Sebab oleh karena kuasa dalam kami dibebaskan Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena salibmu yang membebaskan setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, karena darah-Mu kami dipulihkan, karena darah-Mu kami disucikan, kami dibebaskan. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh kami bersyukur Tuhan. Thank you Lord, thank you Lord Jesus. Semua karena anugerah-Mu Tuhan, semua karena kasih-Mu Tuhan, kami bersyukur. Kau yang layak terima pujian, Kau yang layak terima hormat kami, Kau yang layak terima sembah kami, segalanya Tuhan. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar, Nama-Mu besar, tak layak dipuji. Kau yang layak, nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar, tak layak dipuji. Mari katakan kita sama-sama, mari katakan, nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar, Nama-Mu besar, tak layak dipuji. Kau yang layak dipuji, oh kami pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar, tak layak dipuji. Nama-Mu besar, Nama-Mu besar, tak layak dipuji. Sekali lagi dengan iman kita, Nama-Mu besar, Nama-Mu besar, tak layak dipuji.
berada dalam situasi yang sungguh-sungguh sangat menggetarkan, sangat menakutkan, sangat mencemaskan, sangat mengkhawatirkan akan apa yang terjadi di tengah bangsa kami hari-hari ini. Sungguh kami menyadari Tuhan, kami tidak ada kemampuan sedikit pun untuk mampu berdiri menghadapi situasi ini kalau bukan Tuhan turun tangan atas kami, kalau bukan Tuhan yang menolong kami, kalau bukan Tuhan yang memberkati kami, kalau bukan Tuhan yang melindungi kami. Sungguh kami tidak mampu Tuhan. Oleh karena itu, pada saat pagi hari ini kami sungguh bersyukur kalau kami boleh datang berseru memanggil nama-Mu pada saat ini, di mana Tuhan kami boleh memperingati Tuhan hari Paskah, di mana Engkau bangkit dari kuasa maut. Kami bersyukur untuk kemenangan yang sudah Tuhan berikan kepada kami setiap orang yang percaya atas kuasa maut ini. Dan pagi hari ini kami akan kembali untuk mengingat akan kuasa Tuhan itu, sehingga di tengah-tengah situasi yang menakutkan ini kami boleh dihiburkan, kami dikuatkan dan diteguhkan, sehingga pada akhirnya kami rindu kami dapat melewati situasi ini dalam kemenangan bersama dengan Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, Engkau berkati setiap umat-Mu yang saat ini sedang berada di rumah bersama dengan keluarga mereka untuk mendengar firman-Mu. Engkau melawat mereka Tuhan, satu demi satu, keluarga demi keluarga, sehingga Tuhan mereka boleh mendapatkan kekuatan, pengharapan yang datang dari Tuhan. Dan pengharapan daripada-Mu itu tidak pernah mengecewakan. Oleh karena itu, berfirmanlah sekarang Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Mari kita semua yang sungguh-sungguh rindu firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Hampir 3 minggu kita tidak bisa beribadah bersama-sama di gereja, dan saat ini kita sedang beribadah secara online. Namun demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, saya berharap ini tidak mengurangi kesungguhan hati kita untuk mencari Tuhan, apalagi dalam hari-hari yang penuh dengan ketegangan ini, hari-hari yang penuh dengan kecemasan ini, hari-hari yang penuh dengan ketakutan ini. Saudara, kita membutuhkan kuasa Tuhan. Kita membutuhkan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Dan sungguh bersyukur kepada Tuhan kalau kita masih bisa beribadah sekalipun secara online pada pagi hari ini. Tapi sekali lagi, saya percaya bahwa kuasa Tuhan tidak pernah terbatas untuk melawat Bapak, Ibu, dan Saudara dimanapun kalian berada. Tuhan sanggup untuk datang kepada saudara, dan Tuhan sanggup untuk memberkati saudara. Oleh karena itu, di tengah-tengah peringatan Hari Paskah pada hari ini, saudara, mari kita akan belajar untuk mendengar firman Tuhan. Apa sih yang dikatakan Tuhan dalam situasi yang hari-hari ini betul-betul kita membutuhkan arahan dan tuntunan Tuhan, sehingga kita pada akhirnya bisa melewati situasi yang menegangkan ini, situasi yang menakutkan ini dengan baik. Mari saya ajak saudara untuk membuka firman Tuhan dalam kitab Matius pasal 28. Matius pasal 28 ayat 1 sampai yang ke-10. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan
dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Puji Tuhan. Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul, "Janganlah kamu takut." Sebagaimana dikatakan oleh malaikat Tuhan, bahkan Tuhan Yesus sendiri berkata dalam ayat 10 tadi, "Jangan takut." Saudara, hari-hari ini saya percaya tidak terkecuali siapa namanya, kita sedang berada dalam situasi yang penuh dengan ketakutan. Nah, para malaikat pada waktu itu, saudara, dia tahu bahwa para murid Tuhan Yesus, khususnya perempuan-perempuan yang sedang datang untuk menengok, untuk datang kepada Yesus, saudara, sedang berada di dalam ketakutan. Nah, saudara, kenapa para murid pada waktu itu sedang takut? Nah, saudara, kita tahu bahwa guru yang dia cintai, guru yang dia teladani, yang dia hormati, saudara, dibunuh oleh orang Yahudi. Dan kalau gurunya saja, tokohnya saja, dia dibunuh, saudara, saya percaya dia juga berpikir, ini merupakan juga suatu ancaman bagi dirinya, bagi para muridnya. Sehingga kalau kita membaca dalam kitab Yohanes, pasal yang ke-20 ayat 19, para muridnya ketakutan sehingga dia sembunyi. Dia berkumpul di satu tempat, dan dia mengunci semua pintu. Karena firman Tuhan dengan jelas menjelaskan di sana, karena dia takut dengan orang Yahudi. Kalau gurunya saja dibantai, dibunuh, apalagi pengikutnya, ada kemungkinan besar akan dia alami juga. Sehingga ini yang membuat saya rasa perempuan dan para murid yang lainnya mengalami ketakutan pada waktu itu. Demikian juga alasan yang lain kenapa sampai malaikat Tuhan berkata, "Janganlah kamu takut." Dan juga Tuhan sendiri berkata, "Jangan takut." Kenapa, saudara? Yang kedua, alasan yang kedua, saudara, berpikir bagaimana caranya perempuan-perempuan ini yang lemah itu untuk bisa menggulingkan batu yang besar yang menutupi kuburan Yesus itu, saudara. Ini adalah satu tantangan yang bagi perempuan itu mustahil untuk bisa dilakukan karena terlalu kuat batu yang menutup pintu kuburan Yesus itu. Saudara, hal ini yang juga menjadi salah satu sumber takut, saudara. Takut nggak bisa berbuat sesuatu. Yang kedua, yang berikutnya, saudara, apa yang menjadi sumber ketakutan bagi perempuan atau para murid Tuhan Yesus, saudara? Kuburan Yesus pada waktu itu diperintahkan untuk dijaga dengan ketat. Dijaga dengan ketat. Sehingga para perempuan ini, saudara, punya berpikir mungkin dia akan bertempur dengan para penjaga itu. Nah, mungkin dia akan diusir. Atau bahkan
dia bisa ditangkap dan juga bisa dibantai juga seperti gurunya. Sehingga hal-hal ini membuat perempuan-perempuan ini, bahkan para muridnya sembunyi. Ya, sembunyi di sebuah rumah. Dan pintunya dikunci semua. Saudara, tetapi sekali lagi saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Di tengah-tengah ketakutan yang luar biasa itu, malaikat Tuhan, bahkan Tuhan Yesus sendiri berkata, janganlah kamu takut. Dan demikian juga tidak banyak situasi kita hari-hari ini, saudara. Ada begitu banyak hal yang membuat kita sedang mengalami ketakutan, khususnya dengan wabah virus corona atau COVID-19 ini, saudara. Sudah 200 lebih negara kena wabah virus corona ini, saudara. Dan sudah begitu banyak makan korban yang meninggal, saudara. Bahkan bukan hanya itu saja yang membuat ketakutan banyak orang. Dampak dari virus corona ini kalau semakin, saudara, panjang atau lama, itu berdampak kepada perekonomian, saudara. Beberapa hari yang lalu saya pergi ke Brintani, saudara. Salah satu pegawainya menceritakan bahwa sebagian besar pelayan-pelayan yang dirumahkan bahkan tidak digaji, saudara. Ya. Saudara, pabrik-pabrik banyak mengurangi tenaganya. Masa perekonomian terancam, saudara. Nilai dolar tembus 17.000. Ini sesuatu yang sungguh-sungguh sangat menakutkan. Bahkan kalau krisis ekonomi ini berkelanjutan dan tidak segera teratasi dengan baik, saudara, bisa muncul akhirnya nanti krisis sosial, dan ini juga sesuatu yang sangat menakutkan. Tetapi di tengah apapun situasi kita hari ini, yang dilanda dengan kecemasan, dilanda dengan kekhawatiran, dilanda dengan ketakutan, saudara, mari saudara kita mendengar berita dari surga. Pasca firman Tuhan katakan, janganlah kamu takut. Nah, alasannya apa, saudara? Tuhan berkata jangan kita takut. Apa alasannya malaikat Tuhan berkata janganlah kamu takut, saudara? Siapa sih orangnya? Hari-hari ini nggak takut, saudara. Tapi malaikat Tuhan berkata janganlah takut. Tentunya malaikat Tuhan yang Tuhan sendiri punya alasan. Kenapa, saudara? Perhatikan baik-baik. Ada 3 hal yang menjadi alasan malaikat Tuhan, bahkan Tuhan Yesus melarang kita tidak takut. Yang pertama, saudara, karena Tuhan Yesus Kristus telah bangkit dari kematian. Kalau saudara baca ayat yang ke-6 tadi, firman Tuhan katakan, ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Saudara, malaikat melarang para perempuan tidak takut karena apa? Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Kuasa maut, kuasa kematian sudah dikalahkan oleh kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Sehingga dalam 1 Korintus 15 ayat 54b sampai 55 dikatakan di sana, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Saudara, kuasa maut, kematian sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara, apa sih yang paling ditakuti oleh manusia? Apa yang buat manusia begitu mengalami ketakutan luar biasa, saudara? Saya percaya bukan karena virus coronanya, saudara. Tapi akibat virus corona itu yang membawa kematian, itu yang menyebabkan orang akhirnya takut. Saudara, karena dampak virus corona ini bisa membawa kematian, itu yang menyebabkan banyak orang ketakutan. Jangankan virus corona, saudara. Kalau sudah punya misalnya paru begitu. Kalau paru itu bisa bawa kematian, paru pun juga akan ditakuti banyak orang.
akan menggelisahkan banyak orang. Saudara, musuh utama manusia adalah kematian, maut. Dan kita bersyukur kepada Tuhan, musuh utama manusia itu sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Yesus sudah mengalahkan, Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Oleh karena itu, saudara dikasihi Tuhan, lewat kemenangan akan kematian ini, manusia pada dasarnya adalah fana, dapat menembus kefanaannya, saudara, dan memperoleh hidup yang kekal. Saudara, memang semua manusia akan mati, saudara. Entah itu karena virus corona atau entah karena apa, manusia ditetapkan mati. Tapi setelah itu, saudara, kita akan menghadap pengadilan. Apakah kita akan mati untuk selama-lamanya, atau sebaliknya, kita akan hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan. Dan kita bersyukur kepada Tuhan, bahwa bagi orang yang percaya kepada Yesus, dia dijamin hidupnya, yaitu dia akan memperoleh hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan. Oleh karena itu, saudara, semua orang pasti akan mengalami kematian. Tapi bagi orang percaya, setelah kematian akan dibangkitkan, seperti Yesus bangkit dari antara orang mati. Orang percaya, orang Kristen yang sungguh kepada Tuhan, tidak akan mengalami kematian untuk selama-lamanya. Dia akan dihidupkan dan memiliki hidup yang kekal. Itu yang pertama alasannya. Jangan takut karena apa? Yesus sudah mengalahkan musuh utama manusia, yaitu kuasa maut sudah dikalahkan. Yang kedua, saudara, alasan mengapa kita tidak perlu takut dalam menghadapi hari-hari kita alami saat ini. Karena Tuhan Yesus tidak pernah ingkar janji. Tuhan Yesus tidak pernah ingkar janji. Perhatikan baik-baik kalimat ini, saudara, ayat yang ke-6b. Dikatakan tadi, ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Perhatikan kalimat berikutnya. Sama seperti yang telah dikatakannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jauh-jauh hari sebelum peristiwa itu terjadi, saudara, Tuhan Yesus sering ngobrol, sering kumpul dengan para muridnya. Dan di tengah kumpulan itu, Yesus berkali-kali menceritakan bahwa anak manusia akan dianiaya dan dibunuh. Dan pada hari yang ketiga akan bangkit. Yesus sering ngomong, Yesus sering ngobrol, saudara, dengan para muridnya. Dengan tujuan apa? Supaya para muridnya ini mengerti akan tugas panggilan Tuhan. Para muridnya siap untuk menghadapi situasi kala itu terjadi. Jauh-jauh hari, Yesus sering ngomong, dia pasti akan dibunuh. Saudara, tapi hari ketiga, dia akan bangkit. Yesus sudah mengatakan, dan itu digenapi. Memang Yesus mati, tapi pada hari ketiga, dia bangkit. Saudara, apa yang dikatakan Tuhan tidak pernah gagal. Apa yang dikatakan Tuhan tidak pernah diingkari. Kalau dia berkata, aku mati memang, tapi hari ketiga akan bangkit. Dan Tuhan buktikan itu. Firman-Nya itu ya dan amin. Janjinya itu ya dan amin. Saudara, ini sesuatu yang membuat kita mempunyai pengharapan di tengah situasi yang begitu saudara mencekam hari-hari ini. Ya saudara, ada janji Tuhan yang saudara bisa alami dan nikmati dalam kehidupan saudara. Di dalam Alkitab itu begitu banyak, saudara, janji-janji firman Tuhan. Apalagi hari-hari ini kita membutuhkan perlindungan Tuhan. Kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Saudara, hari-hari ini misalnya Mazmur 91 begitu luar biasa. Terus dikumandangkan dan diperkatakan. Karena di sana, saudara, ada satu janji Tuhan. Mazmur, saudara, 121. Di sana juga ada, saudara,
janji Tuhan tentang keamanan, perlindungan, keselamatan. Tentunya saudara, janji di firman Tuhan ini harus disertai dengan tindakan ketaatan. Apa yang menjadi syarat untuk mendapatkan janji itu, saudara? Janji yang Tuhan berikan itu janji bukan janji begitu saja, tapi ada syarat-syarat yang harus dilakukan. Contohnya dikatakan orang yang berlindung dan diam di dalam Tuhan, orang yang terus melekat kepada Tuhan. Saudara, itu orang-orang semacam itu, saudara, janji itu akan berlaku. Tapi kalau saudara untuk ibadah, untuk berdoa, untuk percaya kepada Tuhan aja males, saudara, ya firman Tuhan itu tidak akan berlaku, saudara. Ya, jadi hanya bagi orang yang sungguh-sungguh mau melakukan kehendak Bapaknya, kepada firman-Nya itulah yang akan menikmati jadi Tuhan itu, saudara. Oleh karena itu, saudara dikasih Tuhan, kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang tidak pernah melupakan apa yang dikatakan. Saudara, Allah kita ini bukan manusia. Firman Tuhan katakan dalam kitab Bilangan pasal 23 ayat yang ke-19 dikatakan, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak mendapatinya? Saudara, Allah kita, Allah yang setia. Oleh karena itu, saudara, dalam situasi hari-hari ini, saudara, mari saya dorong saudara untuk semakin banyak membaca firman Tuhan. Di sana saudara akan menemukan janji-janji Tuhan. Dan apa dikatakan Tuhan itu ya dan amin. Apa dikatakan Tuhan itu sanggup untuk dilakukan oleh Tuhan. Saudara, bacalah firman Tuhan. Di tengah rumah tangga saudara, bacalah firman Tuhan. Banyak renungan firman Tuhan. Maka saya percaya di sana Tuhan akan memberikan pencerahan dalam kehidupan saudara. Itu alasan yang kedua. Kenapa saudara? Malaikat berkata dan Tuhan berkata, janganlah kamu takut. Yang ketiga, saudara, dalam Tuhan Yesus ada jalan keluar. Dalam Tuhan Yesus ada pertolongan Tuhan. Saudara, perhatikan perempuan-perempuan ini. Di tengah-tengah rasa ketakutannya, mereka tetap datang mencari Yesus. Dia mencari Yesus. Dia mencari Yesus. Ya, dia mencari Yesus. Dikatakan tadi, saudara, ya, aku tahu bahwa kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Saudara, jadi di tengah situasi yang sangat mencekam ini, perempuan itu tetap mencari Yesus. Dan orang mencari Yesus, saudara, dengan hati yang sungguh, Tuhan tidak pernah mengecewakan. Akhirnya apa ditakutkan tadi? Batu yang besar, para penjaga, saudara, akhirnya digulingkan. Sehingga pada akhirnya perempuan itu bisa bertemu dengan Tuhan. Saudara, saya dorong hari-hari ini, di tengah rasa ketakutan ini, saudara. Saudara lari kemana, saudara? Ya saudara cari siapa? Tapi saya berdoa dan berdoa supaya saudara kita ketakutan ini. Saudara, mari kita mencari Yesus. Mencari Yesus. Dan Yesus akan menyatakan dirinya kepada saudara dan akan memberkati dan menolong saudara. Kiranya pasca tahun 2020 ini sungguh-sungguh akan membangkitkan saudara untuk saudara tidak larut dalam suasana yang dihantui oleh ketakutan yang terus-menerus, dan itu tidak baik untuk kehidupan tubuh kita. Itu tidak baik untuk pertumbuhan iman kita. Kalau kita terus dipenuhi dengan ketakutan, ada Tuhan Yesus yang bangkit, saudara, hidup, dan dia bisa hadir di tengah saudara, di tengah saudara. Tuhan berkati saudara. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih di tengah situasi yang sangat menekankan hari-hari ini, di tengah situasi yang sangat menakutkan hari-hari ini. Sebagaimana tahun 2000 tahun yang lalu juga pernah mengalami situasi Tuhan Yesus memiliki ketakutan yang luar biasa. Tetapi Tuhan di tengah ketakutan itu, para muridnya, perempuan-perempuan muslim dia mencari Yesus. Dan Tuhan, Engkau Allah yang telah hidup, telah bangkit. Engkau yang Tuhan yang telah mengalahkan kuasa maut. Kalau maut saja Engkau kalahkan, persoalan kami yang lain juga kami percaya, Engkau sanggup untuk mengalahkan. Oleh karena itu, bawalah kepada kami, Tuhan, bawalah kami untuk terus mencari Tuhan, untuk percaya kepada Tuhan, untuk beriman kepada Tuhan. Hanya dengan cara itu Tuhan,
Engkau akan menyatakan kemuliaan-Mu, Engkau akan menyatakan kuasa-Mu, Engkau mengubah ketakutan menjadi sukacita yang besar, sebagaimana dialami oleh perempuan ini dan para murid yang lain. Terima kasih Tuhan, Engkau melawat setiap pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga, umat-Mu GBI Raja Wali Cirebon ini. Dalam nama Tuhan Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari kita angkat tangan kita. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Allah Roh Kudus mulai dari sekarang ini sampai selama-lamanya dalam berkat Yesus Kristus Tuhan. Mari kita semua diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah menyelesaikan ibadah Paskah pada pagi hari ini, dan kami terus mengingatkan kepada saudara terus berdoa bagi bangsa Indonesia, bagi anak-anak Tuhan, supaya diberikan kemampuan untuk bisa melewati hari-hari yang penuh dengan ketakutan ini dengan baik. Dan saya ingatkan saudara, tanggal 19 kita akan kembali untuk beribadah secara online, ya, di jam yang sama, jam 8 pagi di grup WA GBI. Tuhan memberkati, sampai jumpa minggu depan. Haleluya, amin.